Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ahlan bikum di warahmatullahi podcast Qurrata Ayun pada pagi kali ini. Alhamdulillah kita kedatangan Ustadz Taslim Hafid LC dari Subang ya. Subang ya, Dari Jawa Barat. Subang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berapa jam Ustadz kesini datang? 3 jam setengah lah. 3 jam setengah. Alhamdulillah beliau jauh dari Subang menuju Pasar Minggu mengantarkan Syekh ya. Iya, Nah, semalam ada kajian di sana. Di Subang ya, Di Subang ya, alhamdulillah. di Syekh pesantren Umar Ibnu Hafiz ya, Ibnu Masya Hafiz. Allah. Nah, terima kasih telah berkenan hadir di podcast kita. Ahlan wa sahlan, Alhamdulillah, ahlan wa ya. sahlan. Tasyarrafna. Masya Allah. Saya Tasyarrafna merasa bikum. mulia dijamu oleh pimpinan Qurrata Ayun, Masya Allah. Dikasih sarapan yang sangat enak, dikasih air zam-zam, ngopi juga, Allah Akbar. Alhamdulillah Ustaz ya. Alhamdulillah, luar biasa, hebat beliau, Masya Allah. Masya Allah ya. Kita berbagi inspirasi di pagi kali ini Ustaz. Insya Allah, Ya, siap, insya Allah. Mungkin kita mulai pertanyaan ya. Pertanyaan pertama, apa motivasi Ustadz Taslim ketika membangun awal pesantren di Subang? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil jabbar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan lidhawil qulubi wal absar. Salatan wa salaman ala sayyidinal mukhtar wa alihil athhar. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wa sahil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Para pemirsa Qurrata Ayun TV yang saya muliakan, bahwa yang melatar belakangi saya pengen mendirikan pondok pesantren itu sebenarnya karena dulu nih Tad, saya punya cerita yang mudah-mudahan bisa diambil ibrohnya gitu ya. Dulu saya orang susah. Orang susah yang kemudian dengan wasilah pesantren kemudian Allah berikan fadl, Allah berikan kemurahan rizki, Allah angkat derajat saya, Allah angkat derajat keluarga saya, dan orang-orang yang ada di kanan kiri saya itu memang wasilahnya adalah pesantren, utamanya pesantren tahfiz Quran. Jadi siapapun yang nempel, yang melekat, yang merapat ke tahfiz, ke Quran, itu akan mulia. Sebut saja misalkan ketika kulit kambing ya. Kulit kambing itu kalau dijadikan robana itu dipukul kan? Betul. Tapi kalau dijadikan cover Quran itu dicium dia. Ya kan, benar nggak? Iya. Betul banget. Atau sebut saja gini Tad, apapun yang berkaitan dengan Quran akan menjadi mulia. Misalkan hari yang dimana diturunkan Al-Quran itu menjadi malam yang paling mulia. Betul. Ya kan? Masya Allah. Khairum min alfi syahr. Masya Allah. Itu. Atau bulan. Itu bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia itu karena unzila fihil Quran. Iya, Masya Allah. Ya kan? Iya. Apalagi malaikat Jibril. Menjadi malaikat yang paling mulia karena malaikat Jibril lah yang mengantarkan Quran kepada Rasulullah SAW, kan biwasitati Jibril al-muta'abbad bitilawatihi. Artinya beliau itu menjadi malaikat yang paling mulia karena barokahnya Al-Quran. Karena beliau yang menjadi wasilah sampainya Quran ke Rasulullah SAW, maka malaikat Jibril ini menjadi malaikat yang paling mulia. Apalagi tadi malaikat umat. Nah, kita kan umatnya Rasul nih. Kuntum khairu ummatin. Itu menjadi umat yang paling mulia karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Jadi apapun yang kaitannya dengan Quran maka menjadi mulia, termasuk Ibnu Hafiz. Pesantren tahfiz di kampung jauh dari peradaban, jauh dari pemukiman, di sawah gitu kan. Itu dimuliakan karena Al-Quran, karena pesantren. Nah, memang Ustadz, dulu saya itu karena orang susah gitu ya. Jadi saya
mesantren karena sekolah nggak mampu. Masya Allah. Awalnya sih seperti itu. Iya, iya. Nah, setelah saya mesantren, kemudian pesantren ini menjadi wasilah Allah angkat derajat saya, maka ketika sudah diangkat derajat saya sama Allah, ya saya juga pengen bikin pesantren. Masya Allah. Itu yang melatar belakangi, menginspirasi saya pengen bikin pesantren. Ya awalnya sih sebenarnya bukan pesantren juga, tempat ngaji aja biasa gitu ya. Kayak semacam kalau di kampung tuh ada namanya apa ya? Ya semacam tempat ngaji lah ya. Tempat ngaji TPA gitu. Nah, mungkin seperti itu namanya. Cuman di kampung saya itu namanya tempat ngaji aja gitu. Nah, itu saya bikin itu awalnya. Saya datang ke Haji Suheri, Pak Haji, boleh nggak itu tanah yang ngegunduk itu buat nguruk empang saya? Waktu itu saya punya empang lumayan besar lah ya. Ukuran 6 kali berapa gitu. Itu nguruk itu tuh. Boleh nggak, kata beliau? Ya mangga silakan. Buat apa, Lim? Saya mau bikin tempat ngaji seperti Haji Tamyiz. Beliau punya tempat ngaji gitu kan. Saya juga pengen punya tempat ngaji. Alhamdulillah berkembang pesat dari 2019 awalnya ada 40 orang, kemudian naik ke 150, naik ke 300, 600, sekarang 1000 Pak Ustadz. Masya Allah. Masya Allah. Jadi mungkin itulah yang menjadikan saya akhirnya bisa berbagi gitu ya. Karena yang saya rasakan itu tidak seperti yang saya bayangkan. Awal-awalnya ya tempat ngaji aja, mungkin bisa nerima 40 sampai 100 orang saja gitu. Tapi Allah memberikan fadl yang begitu luar biasa. Begitu luar biasa menurut saya, di luar ya mungkin di luar cita-cita saya gitu ya, di luar. Ya, malah dikasih lebih. Dikasih banyak dan luar biasa. Akhirnya banyak ulama yang datang seperti Syekh Umar itu, Masya Allah. Ya mungkin salah satunya adalah keberkahan Qur'annya. Betul. Keberkahan pesantren yang akhirnya mengalir ke ratusan orang. Kebermanfaatan pesantren mengalir ke ratusan orang yang berada di kanan kiri pesantren. Ya sebut saja misalkan yang melondri. Hari ini yang melondri sekitar 30 sampai 35 orang. Itu kan berarti membuka peluang itu. Mereka mencari nafkah untuk anak-anaknya. Sebut saja misalkan tukang, ya kan? Tukang. Yang ngamprot, yang neplok, yang ngeboplang, yang ngaci, yang ngecat, yang bikin lawang pintu maksudnya gitu ya. Itu sudah sekitar 50-an. Masya Allah. Ditambah guru-guru sekitar 110-an. Masya Allah. Ya, sekitar 190 sampai 200 orang. Artinya pesantren ini barokahnya, kebermanfaatannya mengalir ke sekelilingnya. Ke kanan kirinya. Tidak hanya lagi keluarga, tapi juga tetangga. Sampai nanti kalau memang Allah berikan kesempatan kita gitu ya, kemudian berkembang lebih banyak lagi, santrinya lebih bertumbuh lagi, itu kebermanfaatannya akan dirasakan sama orang-orang sekitar gitu. Nah, itulah maksud daripada keberkahan yang ada di dalam pesantren. Jadi pesantren itu Masya Allah ya. Ya mohon maaf Tad. Semalas-malasnya anak di pesantren sholatnya berjamaah. Oh iya betul. 5 kali itu. Semalas-malasnya pesantren yang dibuka bukan HP, Quran gitu ya. Masya Allah. Itu kan yang menurunkan rahmat Allah itu. Betul. Kita yang begini-begini ini keberkahan itu, kecipretan sama mereka, para penghafal Quran. Ya masa ada 1000 santri, nggak ada sih orang solehnya. Ada itu banyak gitu. Sebut di pesantren Ibnu Hafiz itu ada Alki, wah soleh sekali itu. Mudah-mudahan ya berkahnya santri-santri penghafal Quran itu. Itu Alki salah satu santri Ustaz. Iya, Alki, ada Ari gitu ya, kemudian ada Rafa. Ini orang-orang soleh nih. Dr. Lingga, Kiai Mulyadi itu ya mungkin dari sanalah keberkahan itu mengalir ke kanan kiri sampai ke keluarga saya, sampai ke tetangga-tetangga saya, tetangga-tetangga pesantren itu. Masya Allah Ustaz. Masya Allah itu luar biasa. Iya, berarti Ustadz
motivasinya itu memang untuk khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, diantaranya. Tapi memang kita harus jujur ya, jujur gitu. Jujur, saya harus jujur. Jujur tuh dalam artian saya yang melatar belakangi bangun pesantren itu memang ya mengalir aja gitu. Oh, mengalir aja. Iya, artinya jujur tuh ya memang Tawakal gitu ya. iya, kita kholisan liwajillah gitu ya. Memang harus niat betul untuk apa ya istilah. Nah, agama ya Allah kira-kira berkhidmat lah untuk umatnya Rasulullah gitu. Iya, Masya Allah. Ya masa kalau kita ngurusin umatnya Rasulullah kemudian Allah sang pencipta kita menelantarkan kita kan enggak gitu, enggak mungkin itu. Betul, betul. Saya yakin betul itu. Iya, Yakin betul itu. Masya Allah, berarti kesimpulannya membangun pesantren itu memang keberkahannya awalnya jalan dulu saja. Jalan dulu, bismillah aja. Bismillah tawakal sehingga nanti membuka pintu keberkahan yang lainnya. Iya, dari santrinya, dari ustadznya, dari lingkungan sekitar gitu ya, Masya Allah. Perlu diketahui Ustadz Taslim juga belajar di Al Azhar ya Ustadz? Alhamdulillah 2012 ya, sepulang saya dari Suriah itu saya bingung Ustadz. Bingung ngapain kan? Kalau kuliah di Indonesia kan bayar. Kalaupun gratis misalkan, tetap makanya bayar dan itu saya tidak mampu kan. Kalau kerja juga belum saatnya karena memang usia masih muda waktu itu kan. Masih harus belajar. Harus belajar, cari. Alhamdulillah berangkat ke Al Azhar 2012 sampai 2016. Itu beasiswa, Ustaz? Alhamdulillah, saya termasuk yang full ya. Beasiswa full, makan dimasakin, tanaman sudah disiramin. Masya Allah. Iya, sampai semua termasuk tiket dan jajan dikasih itu. Masya Allah. Kitab dibeliin. Bahkan di Mesir itu di Al Azhar Kairo itu ada namanya Madinatul Bu'us. Wah, Masya Allah. Itu khusus untuk mereka-mereka yang dapat beasiswa. Oh, Masya Allah. Itu kalau mau jalan-jalan seperti ke piramid atau ke Sungai Nil, gratis semua. Itu Masya Allah itu Alexandria semua itu Al Azhar yang memfasilitasi. Termasuk tiket pulang. Alhamdulillah dengan izin Allah saya juga dapat gitu. Alhamdulillah. Meskipun akhirnya saya nggak ambil. Nggak ngambil. Ya karena saya tahu diri lah sudah terlalu banyak Al Azhar ngasih saya gitu. Udahlah biar saja saya tidak membebani Al Azhar gitu. Tapi ala kulli hal Masya Allah Al Azhar luar biasa. Al Azhar luar biasa itu. Dan masyaikh-nya pun luar biasa. Masya Allah. Saya kadang-kadang malu Ustaz. Malu kadang-kadang. Ya Allah, di sana itu ulama yang luar biasa, alim gitu ya, profesor, doktor, masih naik angkot. Masya Allah, tawadu luar biasa itu, Masya Allah. Ilmunya langsung nempel. Ngeri tadi itu. Merinding saya ini, merinding itu. Banyak kita jumpai, misalkan al-alimul jalil, profesor, doktor A, itu naik angkot Ustaz. Allah, ya Allah itu. Nggak kebayang tuh. Bergantungan di bis gitu kan. Ya Allah, kadang-kadang mohon maaf di Indonesia gitu ya, seperti saya yang masih dhaif, masih sudah naik mobil. Sudah naik mobil. Di sana orang-orang itu bukan mereka tidak mampu, bukan. Tapi memang ya mungkin Allah mau memberikan contoh lah ya. Ya, mudah-mudahan kita bisa nyontek gitu kan bisa. Gitu. Menjadi kudua, menjadi uswah gitu. Masya Allah. Oke, Ustaz, pertanyaan kedua. Apa saja inovasi yang membuat Ustaz tuh membangun pesantren tersebut Ibnu Hafid? Inovasi atau apa ide gitu? Jadi gini, Pak Ustaz. Sekarang itu siapapun, tidak di dunia pesantren saja, di dunia bisnis, di dunia apapun itu, sekarang tuh yang tidak berubah, ketinggalan. Itu kuncinya itu. Jangan ketinggalan. 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 Akan stagnan. Maka kita harus berinovasi. Seperti pertanyaan antum, inovasinya apa Ibnu Hafiz? Sehingga pertumbuhan itu luar biasa, percepatannya Masya Allah gitu ya. Jadi gini, kita juga sebagai ustadz, guru ngaji harus berinovasi, memahami kondisi. Dunia ini sedang tidak baik-baik saja, Ustadz. Wah iya, inflasi itu luar biasa. Perang dunia, Ukraina, Rusia itu jangan salah loh, itu mempengaruhi ekonomi dunia, kemudian berdampak ke Indonesia. Iya, betul. Nah, ketika
dampaknya sudah nyampe Indonesia, otomatis orang-orang yang menjadi karyawan itu banyak di PHK, Ustaz. Oh iya betul. Sehingga mereka-mereka itu nyari pesantren yang murah seperti Ibnu Hafiz. Masya Allah. Iya. Masuk murah ya? Murah, murah banget. Ibnu Hafiz itu masuknya 9 juta 6 tahun. Nggak ada daftar ulang. Bisa dicicil juga kan? Bisa dicicil. Masya Allah. Nah, yang menarik Ustadz, ketika mereka merasa kesulitan, otomatis kan mencari pesantren yang murah itu. Iya betul. Nah, Ibnu Hafiz hadir di sana. Masya Allah. Itu yang menjadikan Ibnu Hafiz itu diminati banyak orang. Dari sisi biaya murah, tapi tidak murahan. Iya itu. Maksudnya apa? Contoh, misalkan gurunya didatangkan dari Aljazair. Syekh Bahasa Arab. dari Ya, Syekh Abu Bakar ngajar bahasa Arab, Mr. Lunis ngajar bahasa Inggris misalkan. Atau dari fasilitasnya sudah AC. Masya Allah. Dengan bayaran segitu untuk orang-orang yang datang ke Ibnu Hafiz bilangnya murah. Pak Kiai, kok murah banget katanya. Kok bisa gitu? Iya. Ya wallah alam kata saya, orang buktinya bisa dengan SPP segitu tuh bisa, kita bisa bayar listrik, kita bisa beli AC, kita bisa ngasih bisyarah ke guru. Nah, itu memang harus memahami kondisi ekonomi juga. Oh iya, tidak asal-asalan. Yang kedua memang dari sisi apa ya, teknologinya juga kita terus berinovasi. Oh terus ya. Terus berinovasi. Jadi di Ibnu Hafiz itu sudah cashless. Udah nggak pakai uang. Uang cash nggak ada. Pakai kartu. Pakai kartu. Jadi santri keren. Jajan gorengan pakainya kartu, gesek gitu. Tinggal gesek, iya. dapat. Dan itu menjadikan wali santri percaya karena adanya transparansi. Jadi saya bisa mempresentasikan jajan anak Pak Ustadz kalau mondok di pesantren dari mulai masuk sampai hari ini. Sampai lulus. Iya. Kenapa? Karena transaksinya real time. Begitu jam 8 jajan Rp2.000 itu sudah ada notifikasi di aplikasi. Jadi orang tua bisa mantau. Itu terpantau. Apapun yang di aplikasi transaksi semuanya terlihat jelas. Masya Allah. Jajan jam 10 ada. Dan bisa itu dikasih limit misalkan. Sehari misalkan 20.000 aja bisa. Sehingga santri tidak menghamburkan uang. Enggak. Dan ada limitnya. Gini. Di pesantren itu uang cash itu bahaya tadi. Kenapa Ustaz? Ya ini. Kalau kita pakai uang cash, pertama bisa hilang. Oh iya betul. Bisa hilang. Kalau cashless, kartunya hilang, duitnya tetap ada. Oh iya. Yang kedua, santri itu kalau akhir-akhir bulan ada yang pura-pura hilang. Assalamualaikum, Ibu, duitnya hilang gitu. Padahal mah pura-pura hilang. Ternyata setelah dicek di CCTV itu dibuat jajan. Oh, diumpetin gitu. Bukan, dibuat jajan habis. Oh, dia habis. Atau dia beli rokok, Ustaz. Jadi jangan salah. Diem-diem. Ya, jadi kalau ya cash ya. Ya, karena uang cash itu bisa beli rokok kan. Tapi kalau cashless kan di pesantren nggak jual rokok. Betul. Gitu. Menjaga santri itu sendiri sebenarnya. Jadi kalau ada orang tua ngasih uang cash, sebenarnya dia mengizinkan beli rokok tuh. Betul. Mengizinkan untuk kabur itu, karena bisa pakai uang cash kabur main game tuh kan. Iya, betul sekali. Tad, udah di gerbang. Santri mah pinter. Kan kita pernah jadi santri ya kan. Betul. Pernah ngerasain, ya kan? Antum pernah jadi santri nih? Pernah nggak kabur, ya kan? Iya itu, udah di gerbang bisa lewat betul. Pohon pisang misalkan, ya gampang itu. Namanya santri, security mah bisa kita bohongi, ya kan? Iya betul. Tapi kan kalau nggak punya uang cash, ngapain keluar? Betul. Ngapain jajan di luar kan nggak bisa juga. Nggak bisa. Karena uangnya udah ada di sini. Nah, itu inovasi yang ada di Ibnu Hafiz. Iya. Dan memang tidak hanya itu, sekarang inovasi terbaru itu kita apa ya? Zaman dulu itu orang pada bikin brosur. Oh iya. Ibnu Hafiz tidak mencetak brosur. Sekarang bagaimana, Ustaz? Lewat WA. Di Japri satu-satu. Iya, di Japri atau lewat Facebook. Lewat YouTube kayak gini nih. Instagram, digital marketing. Wah, kira-kira begitu. Bagaimana Pak Ustadz? Kita nggak ngerti. Nanti Allah datangkan. Ibnu Hafiz didatangkan, ada salah satu wali santri yang mengerti. Datang ke Ibnu Hafiz, Pak Ustadz mau nggak? Ibnu Hafiz saya iklanin. Gitu. Ya mangga, ahlan wa sahlan. Dan memang terbukti itu. Pesantren-pesantren yang
mohon maaf ya, tidak mau merubah strateginya, itu sekarang banyak yang berkurang santrinya, dan pesantren-pesantren yang mau berubah, berinovasi, kemudian tidak menutup diri, tidak kaku, fleksibel, itu alhamdulillah bertumbuh, bertumbuh. Ya bukannya kita mau ngajak-ngajak mereka yang anti digitalisasi, bukan, tapi begini loh, kebaikan itu perlu disuarakan. Betul. Kalau seandainya, gitu ya, kalau seandainya mereka bangga dengan keburukannya, dengan apa itu yang di TikTok ya kan, Iya. FYP ya, kejelekan dengan segala macam ininya, kita juga harus. Iya. Jadi kadang-kadang apa ya, harus tampak juga ini. Untuk mengimbangi, untuk mengimbangi dan mengajak mereka supaya apa? Supaya mau pesantren. Banyak loh Tan, pengen pesantren gara-gara citra pesantren buruk, mereka nggak mau. Iya, betul. Sekarang gini, betul saat itu. banyak sekarang marak pembulian. Itu masif tuh di pesantren. Di pesantren asal ada kesalahan sedikit di up. Betul. Sama mereka gitu ya. Dibikin viral. Iya. Sehingga pesantren-pesantren akhirnya namanya kurang baik. Iya. Padahal mah kejadiannya oknum misalkan. Iya. Dan pesantren di Indonesia kan ratusan ribu nih. Betul, Ustaz. Yang bermasalah misalkan 1-2 gitu kan, tidak mewakili sebenarnya. Iya. Tapi gara-gara media sosial yang kenceng, akhirnya pesantren semuanya kena dampaknya, buruk. Nah, disitulah kita yang memahami, yang mengerti adanya dunia maya, sosial media maksudnya, itu harus juga mengimbangi. Iya, sehingga mereka-mereka yang punya cita-cita menghafalkan Al-Quran tetap tersalurkan. Tidak takut. Gitu. Tidak takut. Sekarang datang wali santri ke Ibnu Hafiz, Pak Ustadz, saya pengen banget mondok, tapi khawatir, takut. Tenang, kata saya, di Ibnu Hafiz sudah ada CCTV. Oh iya, ketahuan. Iya, itu inovasi kan, termasuk inovasi. Jangan kita tawakal aja ala Allah, tapi juga harus ada ikhtiarnya gitu kan. Kan dulu sahabat Rasul juga mengajari seperti itu. Ikat dulu hewan ternaknya, baru tawakal ke Allah. Jadi pasang dulu CCTV-nya, baru tawakal kita gitu. Selain dari bimbingan para ustadz pastinya ya. Ada. Jadi di kamar ustadz, untuk meyakinkan apa santri itu aman, itu ada ustadznya. Oh, udah ada musyrifnya. Ada musyrifnya, bukan dari kakak kelas, tapi dari ustadz memang. Oh iya. Dari ustadz yang menemani 24 jam. Lebih terpantau. Nah, itu yang menjadikan Ibnu Hafiz dipercaya sama wali santri. Jadi kalau ada apa-apa, Ustadz, anak saya sehat, aman. Gitu. Ada ustadznya. Ada ustadznya, langsung gitu. Masya Allah. Jadi memang dipantau sama ustadznya selama 24 jam itu. Masya Allah. Sehingga inovasi-inovasi seperti ini sih mudah-mudahan bisa menjadi apa ya, semacam perubahan di dunia pesantren, berbenah. Iya, jadi jangan juga kita menutup diri gitu ya dari apa namanya saran, kritikan. Itu bagus kok membangun kita gitu. Betul. Membangun apa pesantren yang pada akhirnya semuanya belajar. Iya, semuanya intinya belajar semuanya. Belajar. Masya Allah, tabarakallah, sangat inspirasi sekali Ustaz. Oke, Ustaz, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin apa saja tantangan yang dihadapi Ustaz selama membangun pesantren? Yang mungkin bagi Ustaz ini salah satu loncatan untuk ini ujian dari Allah, tapi begitu setelahnya. Jadi gini, apa ya? Saya itu kan membangun pesantren itu di kampung yang luar biasa, kampungan banget lah ya. Oh iya, sangat kampung. Maka ujian pertamanya memang sebenarnya adalah masalah dana sih sebenarnya. Karena saya nggak punya dana yang cukup gitu ya. Saat itu, kalau sekarang alhamdulillah sudah lebih dari cukup. Itu waktu itu saya masih numpang, Ustaz. Masih numpang sampai akhirnya ya diusir. Allah. Diusir gitu ya Allah. Bisa itu. Diusir, ya? Iya, karena memang bukan salah yang punya, tapi salah santri kita gitu. Karena punya santri laki-laki ya kan, apa itu? Main bola. Makan nggak dibersihin lagi, kotor. Akhirnya kan yang punya marah. Iya, betul. Jadi bukan salah yang punya, emang salah kita. Dan itu ya tapi tetap namanya kan tantangan ya. Sedih pasti itu kan, kita yang merasakan, yang memahami lah bagaimana sedihnya malam itu
santri kemudian harus ngangkutin lemari, ya Allah. Oh, itu kecil-kecil Ustaz. Ngangkutin lemari kemana? Ke emak saya, Mak, tolong bisa nggak santri tidur di rumah emak? Kata emak saya, ya Mak nggak, tapi nggak muat. Allah. Akhirnya 10 di rumah ibu saya, Ustaz. Akhirnya saya datang ke kakak saya gitu kan. Kakak saya juga bilang, ya tempatnya nggak ada di ruang tamu gitu, ruang tamu. Jadi memang tantangan pertama memang terus terang aja Ustaz, karena kita ngebangun dari nol ya, dari sawah gitu. Dari dana yang sangat kecil kemudian bertumbuh secara natural gitu ya. Ya itu dana itu pertama ya, terus terang aja. Tapi karena memang Allah yang mendatangkan itu semua gitu. Akhirnya masalah Ada aja jalan. jadi tantangan pertama yang katanya dana itu selesai itu. Selesai itu karena di malam itu saya berpikir gimana caranya biar punya gedung, punya tempat yang layak buat santri, dan akhirnya Ibnu Hafiz membangun dari dana santri. Dari mana? Dari dana inden. Inden itu daftar hari ini untuk tahun depan, tahun ini, tahun depan gitu. Jadi bayar duluan. Oh, bayar duluan. Bayar duluan. Dan keunggulan inden ini memang apa ya? Ya pasti diterima. Pasti diterima. Iya. Karena kita nggak mampu untuk ngembaliin duit kan. Betul. Kalau kita tolak itu. Oh, berarti siapapun yang bayar inden itu pasti diterima. Pasti diterima di Ibnu Hafiz ya, karena kan duitnya udah dibelikan pasir. Buat bangunan. Buat bangunan. Jadi bayar duluan, nanti tahun depan masuk. Kemudian tantangan yang kedua tentu gini Ustaz, namanya keberagaman ya. Iya. Ibnu Hafiz itu kan ada yang dari Kalimantan, Papua, Aceh, kemudian ada orang Jawa, Sunda, macam-macam. Itu tantangan luar biasa tuh. Kadang-kadang ya kita sebagai pendidik, sebagai guru ngaji harus sabar. Apalagi ketika misalkan mohon maaf Dad, orang-orang seberang gitu ya, mengucapkan lafaz kho. Oh iya. Ya kan susah itu. Iya. Ain gitu. In, fa, pa. Ya. itu kan iya kadang-kadang itu tantangan sendiri itu, bagaimana supaya memang kan di Arab sendiri kan beda-beda kan. Iya betul, logatnya. Iya, logatnya kan. Tohe ya kan. Nah, itu kan berarti di sana juga sama itu kemampuan itu, ada yang P, ada yang F, V, ya ada yang P gitu kan. Ada yang H, ada yang H gitu kan. Iya, betul. Itu tantangan tuh ketika kita misalkan mau terjun gitu. Iya. Itu tantangan-tantangan ya kita para perintis ya. Itu betul. ya Masya Allah, bagaimana sih supaya menyamakan persepsi itu gitu. Butuh perjuangan di Butuh. Yang ya Masya Allah, itu harus benar-benar kholisan liwajillah itu. Kalau nggak bisa ya nggak kuat ya Ustaz ya. Enggak. Ya, tapi ala kulli hal memang Allah yang memberikan kemampuan itu. Karena kalau mengukur kemampuan kita gitu ya, rasa-rasanya nggak mampu kan. Nggak mampu karena gini, karena keberagaman kan. Ada wali santri itu yang memang datang ke kita ya bi ghairil adab gitu. Allahu Akbar. Ngomelin apa segala macam tuh ya dibentak-bentak, saya sering. Oh, udah sering. Sering dibentak-bentak sama wali santri ya. Mungkin beliau mah pengen memberikan masukan. Betul. Tapi kadang-kadang memang karena tidak ya. berpendidikan atau karena memang adat di sana seperti itu. Ada tadi yang datang naik ke rumah itu kayak gini, sandalnya nggak dilepas. Gebrak meja, iya. Allahu Akbar. Itu hal-hal yang biasa itu. Iya, udah sering ya. Sering itu. Dan kita memang memposisikannya adalah mungkin beliau ini belum berpendidikan, belum belajar. Iya, begitu. Ya harus sabar lah, sabar menghadapi orang-orang yang memang kondisinya seperti itu. Karena kan kita bukan orang hebat seperti beliau ya, maksudnya dalam artian kita mah di kampung ya di kampung banget gitu. Iya betul. Artinya ya berarti la yakallifullahu nafsan illa wus'aha. Iya memang betul. Nah terus tantangan berikutnya karena di kampung ya jalan ya lumayan agak jauh gitu masuk ke dalamnya. Dalam dan Masya Allah gitu. Jalannya namanya jalan istighfar gitu. Betul, istighfar setiap jalan. Iya, kalau jalannya begitu luar biasa lah, ya luar biasa. Tapi dengan kekurangan Ibnu Hafiz di jalan yang sangat buruk itu, mohon maaf, bukan buruk lah ya, istighfar itu gitu ya. Jalan istighfar. Itu menjadi
keunggulan di Ibnu Hafiz sehingga santrinya malas keluar gitu kan. Oh iya. Iya, datang wali santri ke Ibnu Hafiz, kan jalannya jelek banget. Ya nggak apa-apa kata saya, ini kekurangan Ibnu Hafiz. Iya. Kekurangan Ibnu Hafiz, tantangan Ibnu Hafiz ini menjadi kelebihan Ibnu Hafiz. Betul. Sehingga santrinya jarang mau keluar gitu kan. Iya. Nggak bisa keluar. Apalagi kekurangan Ibnu Hafiz. Di Ibnu Hafiz itu ustadz-ustadznya nggak punya rumah. Allahu Akbar. Ditinggal di pesantren berarti? Iya, karena di pesantren belum punya rumah ustadz, maka ustadznya itu tinggal bersama santri. Oh. Jadi kan ini kan kekurangan nih. Iya. Apa kekurangan Ibnu Hafiz gitu? Tantangannya adalah belum punya rumah. Kekurangannya belum punya rumah. Iya. Tapi saya jadikan kelebihan. Oh iya. Iya kan? Kelebihannya bisa membersamai santri Nah, para itu ustadznya. 24 jam gitu. Jadi di Ibnu Hafiz yang pintar matematika, sarjana matematika itu buka halakoh matematika. Setiap malam tuh. Ya ada jadwalnya, ada ada jadwalnya yang diatur lah sama mereka kan. Mereka juga butuh istirahat ya kan. Ada yang pintar fisika, sarjana fisika, buka halakoh fisika sehingga santri-santri kita banyak yang pintar fisika, pintar matematika, pintar bahasa Inggris sampai TOEFL-nya berapa gitu, lebih pintar dari orang yang lain gitu, maksudnya dari saya. Itu banyak. Kenapa? Karena gurunya, yaitu dia kekurangannya tidak punya rumah, tapi kekurangan itu menjadi kelebihan. Menjadi kelebihan. Kelebihan ya luar biasa lah menurut saya gitu ya. Akhirnya santri itu banyak yang merasa nyaman kemudian betah gitu. Betul. Karena terpantau, terdidik gitu. Iya, betul. Oke, Ustaz, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Karena ini podcast inspirasi gitu ya. Kira-kira apa gitu pesan kepada para yang ingin membangun pesantren, bagaimana arahannya gitu, Ustaz? Ya kalau arahan saya apa ya, belum pantas lah ngasih arahan ya. Ya mungkin berbagi apa ya, berbagi pengalaman aja mungkin pesan, ya. Pesan. Ya mungkin karena saya pernah merasakan, saya sampaikan itu aja. Oh iya. Jadi memang pertama kita harus niatnya itu kholisan, ya benar-benar kholisan liwajhillah. Memang niat itulah yang akan merubah segalanya. Merubah segalanya. Antum mandi, saya mandi. Antum dapat pahala, saya tidak. Kenapa? Karena niat antum itu untuk ibadah misalkan. Minum nih, Tad. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minum itu niat untuk ibadah. Dapat pahala saya. Orang minum ya nggak dapat apa-apa. Makan ya kan, kita dapat pahala, orang lain biasa aja. Itu niat, Ustaz. Jadi kalau sudah kholisan liwajhillah itu nanti Allah itu yang akan mengarahkan, memberikan. Karena pengalaman saya membangun Ibnu Hafiz itu banyak min haitsu la yahtasib. Banyak ya? Banyak. Saya meletakkan batu pertama nih, Tad. Teng gitu kan. Pertama orang pada mencemooh saya semua. Apa itu? Taslim kan anaknya Bapak Hafiz. Diremehkan. Diremehkan karena bapak saya meskipun menurut saya istimewa, tapi di kampung kan yang dilihat harta. Orang tua saya kan orang tua yang sederhana gitu ya. Begitu diremehkan lah gitu. Apaan nggak punya duit dong pesantren katanya. Kata saya punya duit. Saya 3 tahun di Jakarta nyari duit, waktu itu saya punya duit 20 juta itu kan bawa ke kampung itu. Tetap diremehkan. Bangun pesantren itu miliaran kata beliau. Orang-orang yang meremehkan saya, ya nggak apa-apa, orang saya punyanya segini ya saya bangun seadanya. Bangun seadanya, min haitsu la yahtasib mana? Datanglah kawan saya dari Pakistan namanya Syekh Hussein itu. Itu selesai saya sambutan, selesai acara peletakan, itu Masya Allah. Datang aja ya. Ya, Lim, boleh nggak katanya? Mau ngasih duit 50.000 US dollar. Allah. Waduh, ya boleh banget kata saya. Itu kan min haitsu la yahtasib itu di luar jangkauan saya itu. Itu Masya Allah kasih duit 50.000 US dollar itu kalau waktu itu 700 juta lah. Buat bangun pesantren. Buat bangun itu. Nah disitulah saya menggratiskan semua santri yang masuk Ibnu Hafiz gratis. Kenapa? Karena sudah dibayarin Syekh Hussein. Iya, tapi terbatas. Waktu itu kan hanya 40 ya. Iya. Selebihnya nggak ada lagi sedekah gitu. Ya ada dikit-dikit nggak cukup gitu. Akhirnya dari situlah ya sudah karena nggak ada yang sedekah ya ayo kita patungan. Patungan waktu tahun pertama itu 5 juta. 5 juta.
masih materialnya masih murah lah, pasir iya, masih 2.100.000. Itu katanya saya dengar bangun sendiri juga, Sat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi memang saya dari mulai ngeboplang, ngeborpel itu sebelum pondasi itu. Iya, iya. Ada namanya borpel. Iya. Nanti setelah borpel ada namanya strospel. Cakar ayam lah. Iya, cakar ayam. Cakar ayam itu. Nanti ada pedestal. Itu saya mengerti semua tuh. Masya Allah. Bagaimana memborpel untuk 3 lantai, 2 lantai gitu ya. Saya paham tuh. Itu penting juga. Penting banget karena itu adalah pondasi kan. Oh iya, iya. Kemudian ada namanya apa ya? Istilahnya kalau ngebangun sendiri tuh pengiritan lah. Apa itu? Apa bahasa? Hemat, ya? Apa bahasa lainnya tuh ngirit ya? Ngirit, hemat. Ya kira-kira gitulah kalau bangun sendiri karena saya memahami akhirnya bagaimana caranya membangun biar murah gitu. Iya, betul. Dari mulai pondasi kemudian sampai berdiri gitu, struktur gitu kan. Saya memahami betul itu. Sehingga yang saya bangun itu gedungnya murah tapi kuat, tapi lebar besar gitu. Sehingga muat banyak orang. Iya. Kan banyak tuh orang-orang yang tidak memahami, kemudian dia memborongkan ke orang, kemudian ditipu. Gitu ya. Iya, betul. Banyak banget ditipu, Sat. Iya, ditipu, duitnya diambil, bawa pulang, akhirnya mangkrak gitu ya. Iya, betul, Sat. Itu. Berarti memang harus mengetahui juga ilmu-ilmu itu penting gitu. sekali, penting sekali. Apalagi di pembangunan pesantren Iya, gitu. pesantren itu kan duitnya sangat minim kan. Iya. Kita bagaimana membelanjakan sesuai amanah itu seminim-minimnya supaya dapat kebermanfaatan sebanyak-banyaknya untuk kenyamanan santri. Nah, seperti itu. Ya, nah, jauh dari itu juga begini, kalau pengen ngebangun pesantren gitu ya, itu harus memahami yang sangat fundamental. Apa itu, Sir? Maksudnya gini, tanah. Oh, tanah. Ya. Tanah upayakan ya inilah yang sertifikat atas nama sendiri. Harus jelas gitu. Jelas. Jangan kemudian nih antum mau pesantren, saya belikan tanah gitu. Iya. Kalau bisa nggak usah lah. Jangan ya, hati-hati ya. Hati-hati lah. Banyak orang yang kemudian dikasih wakaf, kemudian diambil lagi gitu. Iya, betul. Bukannya apa-apa kalau lagi begitu tuh kasihan santrinya. Kalau di konflik nih, antum dikasih tanah, itu diambil lagi, santrinya bagaimana? Tidak tahu mau dibawa kemana mungkin ya, karena yang kedua Ustadz, selain tanah yang jelas ya, legalitas. Itu memang kalau bisa itu ya, beli dari duit kita kemudian diwakafkan ke BWI ya, ke badan wakaf itu. Oh, ke badan wakaf. Iya. Atau kalau memang belum merelakan ya, sebagian wakaf, sebagian buat gitu buat kita bikin rumah misalkan. Iya. Terus yang kedua harus memperhatikan legalitas yayasan juga. Oh iya. Jadi di yayasan juga ada struktur kan. Iya, betul. Kita sebagai apa di situ. Iya, betul. Jangan harus jelas. Iya, harus jelas di yayasan itu sebagai apa. Jangan sampai kemudian nanti ada konflik. Nah, itu yang paling penting. Kita sudah berjuang bersama santri, kemudian di tengah jalan ada konflik, yang menjadi korban siapa? Santri. Iya, betul. Iya, ketika misalkan kita ditendang, iya. dikeluarkan dari yayasan itu, santri sudah sangat dekat sama kita nih, hari-hari sama kita. Yang sedih kita, tapi yang berdampak santri. Iya, betul. Harusnya santri itu menghafal 30 juz, terhambat itu. Betul. Terhambat itu karena permasalahan tanah, permasalahan yayasan. Itu banyak banget kayaknya di Indonesia itu. Jangan dikira kita baik-baik saja. Itu betul. Banyak yang, itu harus diperhatikan betul itu. Betul. Jadi selain kholisan liwajhillah juga, itu urusan itu tuh harus jelas. Iya, betul. Harus jelas sedetail-detailnya. Kalau tanah siapa, statusnya apa gitu kan. Kemudian kalau di yayasan kita sebagai apa, bukan kita pengen nyari kedudukan, bukan. Ini santri, kalau kita bermasalah yang jadi korban santri. Itu. Nih contoh, antum pesantren. Kemudian setelah lulus pesantrennya bermasalah. Oh iya. Kemudian hilang sejarah. Dulu saya di situ ya kan berjuang
yang rugi itu siapa? Santri. Santri. Betul. Santri yang rugi, yang kasihan itu santri. Atau antum masih mesantren di situ, bermasalah, kemudian dipindah. Iya. Juga hilang sejarah di situ. Iya, Antum iya, menghafal mahfudot, manjada wajah di pojok sana gitu kan. Ya kan, menghafal Quran misalkan di sana. Kemudian makan ciki di sana, kemudian itu hilang sejarah. Ingat ustadznya ini, Iya. ustadznya ini, diajarin ini. Nggak gitu. bisa lagi datang ke situ gitu. Iya. Siapa yang rugi? Santri. Kalau ustadz atau saya sebagai pendiri pesantren mah ya biasa saja. Iya, Karena dimanapun ya sama bisa, sih. iya. Iya. Tapi kan kalau santri belum sampai di sana tuh mencernanya. Proses belajar ya. Yang pertama niat yang lurus, kholisan liwajillah. Yang kedua memang legalitas harus jelas gitu ya, dari tanahnya, kemudian urusan dokumennya, kemudian yang keempat itu kita nggak boleh menutup diri. Ya, karena kita ini banyak kurangnya. Iya, betul. Kita yang banyak kurangnya cari orang-orang hebat. Harus berkembang. Iya, harus cari orang-orang hebat. Di Ibnu Hafiz itu banyak orang hebat. Kenapa cepat berkembang? Karena banyak orang hebat. Oh iya, betul. Saya karena S1 aja kan. S2 saya nggak lulus. Nggak lulus. Jadi saya nyari yang S2. Dapat Kiai Mulyadi hebat, alim itu. Oh, sebagai supporter, partner ya. Sebagai apa ya? Ya kan gini, saya banyak kurangnya. Beliau yang melengkapi saya. Oh iya, betul. Ada lagi namanya Kiai Haji Dr. Muhammad Lingga. Itu doktor itu S1, S2 Al-Azhar. Itu kan menjadi pelengkap kita yang banyak kurangnya. Ada Mr. Lunis ngajar, saya nggak ngerti bahasa Inggris. Ya bisa lah ngomong sama investor saya, bisa. Ketika saya misalkan usaha, saya bisa ngomong bahasa Inggris, tapi acak-adut gitu. Yang penting paham. Jadi akhirnya karena saya banyak kurangnya, saya mencari tambahan-tambahan itu. Saya nggak ngerti matematika, saya cari guru matematika yang hebat itu, S2 gitu kan. Iya. Dari Universitas Negeri Makassar, namanya Ustadz Arianto. Ya itu beliau yang ngebimbing. Jadi kalau ada pamflet juara 1 tingkat internasional, itu mereka yang bimbing, bukan saya. Iya, bukan saya loh itu. Ada lagi kimia ya kan, dapat medali emas. Itu bukan saya. Tahu Ustazah Nina yang ngebimbing tuh ustazahnya, bukan saya itu. Orang taunya wah hebat asli gitu. Padahal bukan saya itu. Jadi memang karena kekurangan saya banyak, mencari orang. Jadi jangan menutup diri. Iya, betul. Kalau ada motivasi, masukan, apa saran, semua saya catat. Terima aja. Terima. Termasuk dari santri. Pak Kiai gitu kan. Beli AC dong gitu kan. Ada kan santri yang apa namanya? Panasan. Saya belikan, Ustaz. Oh, ya betul kata saya. Ternyata setelah dibelikan AC, santri pada betah. Pada betah, nggak pada pindah. Dulu 2023 sebelum ada AC, ada aja yang keluar. Panas kan, namanya juga sekarang lagi musim panas. Gitu. Tapi nggak panas sebenarnya, anget aja. Anget ya. Kalau panas tuh ya kan panas banget. Enggak, anget lah, anget. Iya, jangan katakan. Karena mindset itu. Iya sih, betul. Mindset itu. Saya bangun ke santri. Ini bukan panas kata saya. Anget. Ada orang meninggal gara-gara merasa kedinginan, padahal freezernya mati gitu kan. Antum nggak pernah dengar Deddy Corbuzier cerita ada orang Amerika gitu kan yang lagi ngebersihin freezer besar, kemudian bawa checklist apa namanya daging itu, masuk, katanya sih pintunya ketutup, pintu freezernya tuh, dia panik. Wah, segala macam, gimana saya keluar dari mana itu kan, freezernya ketutup. Akhirnya dia menuliskan wasiatnya ke istrinya. Allahu Akbar. Apa kata dia? Wahai istriku, I love you. Kemudian dia menulis lagi, anak-anakku, ayah sangat mencintaimu gitu ya. Di sini sangat dingin gitu. Di sini sangat dingin. Nah, setelah besoknya datang security membuka freezer itu, di dalamnya ada yang suka apa namanya tuh checker ya bahasanya, ngebersihin itu, meninggal. Beliau kaget, sedih lah, temannya ninggal kan, temannya ninggal gitu, ya Allah teman saya ninggal di freezer gitu kan. Nah dia baca tuh tulisan yang checker itu, yang wasiat itu, wasiatnya tadi, istriku I love you. Itulah pokoknya apa namanya, tepatnya saya nggak tahu, ini cerita dari Corbuzier itu. Kemudian yang membuat
security itu ketawa setelah sedih, itu apa coba? Tahu Karena nggak? nggak kebuka itu pintunya. Tadinya sedih, terus ketawa, wah gitu ketawa. Tahu nggak kenapa itu? Bukan, karena dia nulis, istriku di sini sangat dingin, aku nggak kuat. Kayaknya ya kalau saya mati, loh ini kan prisoner mati, Allah kan nggak dingin gitu. Artinya otak dia yang merasa dingin. Padahal nggak dingin, mindset itu dia yang menjadikan dia mati. Itu mindsetnya dia yang mati, karena merasa dingin. Padahal nggak dingin, orang prisoner mati kok. Itu mati tadi. Jadi saya bangun tuh santri, jangan katakan panas, meskipun ya hangat kata saya. Ya memang ada aja tetap yang keluar. Nah begitu santri usul Pak Kiai beli AC, siap kata saya nabung, nabung saya tuh. Sebulan dapat 6 AC, bulan berikutnya lagi beli AC lagi 8, sampai akhirnya alhamdulillah sudah 40 lebih saya beli AC. Allah. Itu dari berapa kelas? Berapa kamar? Kamar ya sekitar 50 kali ya. Ada 50 kamar. Ya mungkin 10 kamar lagi atau ikhwan akhwat itu. Ya, 6 kamar lagi yang belum AC. Tapi semuanya AC semua gitu. Ya, artinya saya tidak menutup diri. Usulan santri saja saya terima gitu. Kalau kita mampu memang. Oh iya, intinya tadi tidak menutup diri. Ya, tidak menutup diri, cari orang-orang hebat gitu. Karena pesantren itu kan apa ya, komunitas besar ya. Betul. Apalagi kalau udah 1000 itu ya kebutuhan kita terhadap guru matematika misalkan banyak, guru tahfiz banyak, guru PPKN banyak gitu. Masya Allah. Dan ketika banyak orang yang berkecimpung di sana, itu ada aja yang pinter ini, pinter itu, pinter silat, pinter apa. Iya. Ternyata ketawanya ketika sudah banyak itu, sudah masuk, orang-orang hebat masuk. Satu hari ada wali santri yang nanya, Kiai, itu kenapa tanpa seleksi? Loh, kata saya, ngapain diseleksi? Orang mau ngafal kok, orang mau belajar kata saya. Kenapa dilarang gitu? Kenapa dilarang? Sudah masuk aja. Dan terbukti kok pesantren Ibnu Hafiz melahirkan banyak orang-orang yang berprestasi tanpa seleksi kata saya. Itu seleksi alamiah aja kata saya. Iya. Seleksi alamiah. Ya sekarang gini ya, pesantren yang katanya seleksi emang menyeleksi beberapa orang. Oh iya betul. Yuk pesantren ya, sekelas pesantren, apalagi pesantren kita kan masih merintis lah gitu ya. Ada datang salah satu pengurus pesantren ke saya, Pak Kiai, kenapa tanpa seleksi? Ya kan? Nanti inputnya jelek kan? Kata saya, antum pesantren ada berapa santrinya? Ada 60. Kenapa? Karena selektif. Oh iya baik. Tempatnya gede-gede. Oh gitu. Berbeda dengan karena keterbatasan tempat. Oh iya. Kalau beliau tempatnya gede, orangnya sedikit. Kata saya salah itu. Salah. Seleksi. Yang daftar berapa? Yang daftar ya 70 sih. Ya, berarti kan cuma 10. Aja, betul. Cuma 10 yang diseleksi. Akhirnya di obrolan itu, Pak Kiai kalau ada yang nggak lulus di Ibnu Hafiz buat saya aja. Tadi katanya seleksi kata saya. Akhirnya minta santri. Artinya gini. Apa ya, menurut saya kalau peminatnya belum banyak-banyak amat mah gitu ya. Buka aja. Peluangnya peluangnya. Tapi tetap dibatasi, kalau kapasitasnya 100 ya 100. Ada batasan Kapasitas Ibnu Hafiz hari ini 500 misalkan. Ya udah 500 yang kita terima. Ya cukup. Iya. Tanpa seleksi, yang mau saja, tapi syaratnya duluan. Syaratnya daftar duluan. Lebih dulu kalau kuota itu habis ya sudah, berarti rezekinya yang duluan. Iya, Masya Allah, barakallah. Mantap sekali Ustaz. Inspirasi pagi kali ini, alhamdulillah kita bisa dapat inspirasi yang sangat banyak dari Kiai Taslim ya, Hafid. Masya Allah. Alhamdulillah Ustaz, kita sangat bahagia di sini. Di podcast kali ini insya Allah bisa memberikan inspirasi kepada pemirsa Qurrata Ayun TV ya, podcast Qurrata Ayun TV. Dan insya Allah nanti kalau ada waktu kunjungan lagi Ustaz ke sini Ustaz. Insya Allah ini tempat barokah ini. Alhamdulillah. Saya semalam bingung. Saya tuh termasuk orang yang paling anti keluar dari pesantren. Saya hari-harinya ada di pesantren. Kalau nggak di pesantren putra putri. Saya semalam itu ya Allah pengen banget ketemu sama Ustadz Rifki. Masya Allah. Pengen banget bergejolak itu aja. Iya, Masya Allah. Sampai akhirnya saya bilang ke istri,
saya harus ke Jakarta ngantar Syekh ini, pengen Masya ketemu Allah. sama Ustaz Rifki gitu. Kata istri saya, nggak usah gitu kan. Oh, iya. Saya tetap, akhirnya bimbang itu. Iya. Saya putuskan ikut. Wah, udah berkemas itu, bawa koper. Iya. Sudah koper itu taruh di depan pintu. Begitu keluar, aduh, berat banget nih ninggalin pesantren Iya, gitu kan. benar. Akhirnya saya putuskan tidak jadi. Setelah mobil agak jauh, saya telepon, jadi kata saya pengen ketemu Ustaz Rifki. Masya Allah. Ini saya kenapa mau ke sini? Iya, kenapa, Ustaz? Saya dapat info dari Ustadz Abu Sulaiman ya. Iya, Abu Sulaiman. Beliau ini ketika di Sudan saja itu sudah riyadhah. Oh, Artinya iya, sudah iya. mujahadah. Iya, betul. Beliau tinggal, ya bayangin kan di Sudan itu hanya ada 2 musim, Ustaz. Betul, Ustaz. Ya kan musim panas dan musim panas banget. Iya, betul, Ustaz. Orang yang ke Sudan, saya udah ararok sih itu udah Iya. hormat itu. Masya Allah. Kalau saya di Mesir ya memang masih ada enak-enaknya gitu ya. Tapi kalau orang sudah ke Sudan, wah saya taati betul itu. Masya Allah. Wah ini orang bukan sembarang. Iya, betul, Ustaz. Berarti orang udah benar-benar niat mencari ilmu. Tidak main-main. Ya tidak main-main. Makanya saya pengen banget ketemu Ustaz Rifki itu. Masya Allah. Ya alhamdulillah akhirnya barokahnya Ustaz Rifki, saya ketemu antum. Masya Allah. Antum kan Sudan juga kan? Iya, Ustaz. Ya luar biasa itu. Saya sama orang-orang yang belajar di Sudan tuh sangat-sangat hormat saya. Masya Allah. Karena mujahadanya luar biasa. Saya tahu cerita-cerita itu. Masya Allah. Di sana tidak ada listrik, saya Betul, tahu. Ustaz. Nggak ada air. Ya, itu Masya Allah. Itu cerita-cerita dari teman-teman yang berjuang di sana itu. Iya, betul. Masya Allah. Masya Allah. Makanya begitu, wah udah saya harus ketemu. Bismillah. Saya telepon lagi, tolong putar balik itu mobil. Putar balik saya ikut. Dan alhamdulillah saya ikut. Alhamdulillah. Saking pengen ketemu Ustaz Rifki dan insya Allah kalau memang Allah berkehendak, ya mudah-mudahan inilah menjadi Wasilah ya. wasilah saya ngeces Iya, betul. kesemangatan. Betul. Mm-mm. Iya, insya Allah, alhamdulillah di sini apa namanya syekh-syekhnya, insya Allah ada terus. Ustaz. Masya Allah, ya. iya. Banyak kunjungan, kita kadang ngadain dauro di rumah Quran Qurratayun ini. Nah, insya Allah bisa Itu juga. wasilah buat Jadi nyambung. saya bertanya-tanya siapa sih Ustaz Rifki itu Nah, gitu. betul. Nah, itu kan siapa Ustaz Rifki itu? Itu kuncinya. Siapa Ustaz Rifki sehingga banyak dikunjungi ulama-ulama besar kata Betul, saya. Ustaz. Itulah yang menjadikan saya harus ketemu beliau. Masya Allah. Harus ketemu Ustaz Rifki ini. Wah kata saya ini bukan orang sembarangan ini. Iya. Mudah-mudahan beliau ini waliun min auliyaillah ini. Amin. Masya Kadang-kadang Allah. apa ya? Saya itu ya salut lah sama orang-orang kayak gitu ya. Orang yang berada tetapi mau Betul, mujahadah. Ustaz. Kalau saya memang kondisi. Iya, Kalau saya nggak punya. Iya, Memang kalau begitu-begitu ya sudah biasa. Tapi Fajar ya. kan ini orang luar biasa nih. Betul, Ustaz. Orang hebat Punya di ya. ibu kota, orang yang bukan sembarangan lah, tapi mau mujahadah. Iya, sekarang ngantri tadi di Sudan itu saya yakin itu nyari gas susah ya kan? Iya, betul. Nyari minyak susah itu. Betul. Nyari roti pun Ya, susah itu kan ngantri, Ustaz. ngantri. Butuh berjam-jam. Kalau beliau mau, beliau bisa ke Amerika. Betul. Kalau beliau mau, beliau bisa ke Eropa. Betul. Kalau Ustaz Rifki mau, bisa ke Mesir, Iya, yang betul, lebih mudah, Dubai, lebih indah gitu kan. Iya. Tapi karena itulah saya datang itu. Masya Allah. Alhamdulillah. Orang hebat tapi mau gitu tuh. Alhamdulillah orang hebat bertemu orang hebat. Enggak, kalau saya pengen ketemu orang hebat, mudah-mudahan dapat barokahnya beliau. Amin. Gitu kan. Ya, jadi alhamdulillah kesampaian ya. Ustaz. Alhamdulillah kesampaian. Alhamdulillah. Nanti insya Allah kita masih bisa ada wasilah, Insya Allah, masih ada insya Allah. kerjasama. Natawasol, Ya, insya Allah. natawasol, insya Allah. Alhamdulillah pagi kali ini sungguh sangat bermanfaat untuk ya pemirsa, untuk Ustadz, Kiai, sama saya sebagai moderator Faiz ya, Faiz Abdurrahman. Masya Allah. Saya sebagai ya bantu-bantu di sini khidmah. Masya Allah, Nah, Masya gitu. Allah. Tawadi sekali antum ini. Ya. Luar Ya, biasa. Alhamdulillah. Jadi insya Allah mungkin kita cukupkan Sat pagi Siap. kali ini. Terima Ada kasih. pesan-pesan terakhir mungkin ke Cukup kayaknya pemirsa? cukup ya? Insya Allah saya mudah-mudahan dimaafkan Oh, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita yang mohon maaf Sat. Kita kalau menjabunya kurang. Oh enggak, luar biasa. Sudah sangat istimewa. Sudah sangat istimewa. Malam sudah diberikan makanan yang luar biasa banyaknya. Pagi juga sudah disiapkan. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jadi salah satu julukannya Ustaz Rifki itu Abad Dhaif Ustaz. Allahu Akbar. Jadi bapak yang seorang bapak yang selalu menjamu tamu-tamunya. Jadi Masya banyak Allah. banget tamu ke sini. Kita Iya, tidak mengira-ngira gitu. Seminggu
ada tamu, besoknya ada tamu, besoknya ada tamu. Jadi sangat banyak banget gitu. Dan insya Allah alhamdulillah diterima sama beliau. Masya Allah, gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi kita sangat terbuka banget buat main-main ke sini. Nanti mungkin kita main ke sana. Ya siap. Saya berharap banget antum dan Ustadz Rifki bisa ke Ibnu Hafiz mendoakan kita yang di kampung. Mendoakan, kemudian juga bisa memotivasi santri lah di sana gitu. Ya. Insya Allah, Kiai ada 1000 santri yang menunggu antum untuk mendengarkan bagaimana kisah keluh kesah apa perjuangan mujahadah di Sudan. Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton. Bisa di-share ke teman-teman, bisa di-like ya. Alhamdulillah, ini salah satu perdana, Ustaz. Perdana ya? Podcast perdana. Masya Belum pernah Allah. sebelumnya. Tapi kita jalan aja kayak ilmu antum. Iya, benar. Jalan aja. Nanti Allah yang menyempurnakan. Betul, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi ya sekian dari saya, moderator Faiz Abdurrahman, dan dari terima kasih banyak Ustadz Kiai Taslim Hafid ya. Ibnu Hafiz, Taslim Ibnu Hafiz. Taslim Ibnu Hafiz. Taslim anaknya Bapak Hafiz gitu. Oh, Masya Allah. Sehingga nama pesantrennya Ibnu Hafiz ya. Jadi kan awalnya mau ngasih nama Taslim. Wah, kayaknya nggak pede gitu. Udah nama ini aja Ibnu Hafiz, anaknya Bapak Hafiz, siapa ya? Taslim juga. Masya Allah. Masya Allah, barakallah. Mungkin berkahnya ya, Ustaz. Iya. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih. Kami izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.